Leopard 1 untuk menentukan tuanya kehamilan dan bagian apa yang terdapat dalam pundus. Dan ini menggunakan meteran mengukur jarak simpisis ke pundus dengan cara pengukuran seperti ini disebut dengan cara McDonald. Caranya seperti ini, diukur dari pundus sampai ke simpisis dan dilihat berapa senti. Leopard 2 terutama untuk menentukan di mana letaknya punggung bayi dan di mana letaknya bagian-bagian kecil. Tentukan di mana punggung bayi. Punggung bayi terdapat di pihak yang memberikan rintangan yang terbesar. Carilah bagian-bagian kecil yang biasanya terletak bertentangan dengan pihak yang memberi rintangan yang terbesar. Kadang-kadang di samping terdapat kepala atau bokong, ini biasanya terjadi pada letak lintang. Dan ini masih di Leopard 2. Leopard 3 untuk menentukan apa yang terdapat di bagian bawah dan apakah bagian bawah bayi ini sudah atau belum terpegang oleh pintu atas panggul. Caranya dipergunakan satu tangan saja. Bagian bawah ditentukan antara ibu jari dan jari lainnya. Cobalah apakah bagian bawah masih dapat digoyangkan. Jika bagian bawah masih bisa digerakkan atau digoyangkan, artinya kepala belum masuk pintu atas panggul. Tetapi jika tidak bisa digoyangkan, artinya kepala atau bagian bawah sudah masuk pintu atas panggul. Dan ini masih di Leopard 3. Ini Leopard 4 untuk menentukan apa yang menjadi bagian bawah dan berapa masuknya bagian bawah ke dalam rongga panggul. Caranya pemeriksa berubah sikapnya ialah melihat ke arah kaki ibu dengan kedua tangan, ditentukan apa yang menjadi bagian bawah, ditentukan apakah bagian bawah sudah masuk ke dalam pintu atas panggul dan berapa masuknya bagian bawah ke dalam pintu atas panggul. Jika kedua tangan konvergen, hanya bagian kecil dari kepala yang sudah masuk ke rongga panggul. Jika tangan itu sejajar, maka separuh dari kepala sudah masuk pintu atas panggul, dan jika kedua tangan divergen, maka bagian terbesar dari kepala sudah masuk ke dalam pintu atas panggul. Leopard 4 ini tidak dilakukan kalau kepala masih tinggi. Palpasi secara leopard yang lengkap ini baru dapat dilakukan jika janin sudah cukup besar dan kira-kira bulan 6 ke atas. Karena sebelum bulan ke-6 biasanya bagian-bagian bayi belum jelas, jadi kepala belum dapat ditentukan dan begitu pula punggungnya. Sebelum bulan ke-6 cukuplah untuk menentukan apakah ada benda atau janin yang melenting keseluruhannya di dalam rahim, atau disebut juga dengan ballottement in toto. Ini masih Leopard 4. Kepala masuk. Dan pada ibu hamil ini kepala sebagian besar sudah masuk, jadi bisa dilihat ya, ini tangan pemeriksa divergen. Kemudian mendengarkan denyut jantung
bayi. Sikap pemeriksa menghadap ke arah kaki ibu dan dengarkan denyut jantung bayi searah dengan punggung bayi. Jika posisi punggung kanan, maka denyut jantung terdengar di kanan. Jika punggung kiri, maka denyut jantung akan terdengar di kiri. Ini menggunakan stetoskop Linek. Pada stetoskop Linek, denyut jantung bisa terdengar pada akhir bulan kelima. Tetapi jika memakai Doppler, denyut jantung sudah dapat didengar pada akhir bulan ketiga atau pada kehamilan 12 minggu. Jika bayi dalam keadaan sehat, bunyi jantungnya teratur dan frekuensinya antara 120 sampai dengan 160 kali per menit. Cara menghitung denyut jantung ialah dengan mendengarkan 3 kali 5 detik, kemudian jumlah jantung bayi dalam 3 kali 5 detik dikalikan 4. Dan ini masih cara mendengarkan denyut jantung janin. Ini dengan menggunakan stetoskop Linek dan kaki ibu dalam keadaan lurus. Dan ini pemeriksaan dengan menggunakan Doppler. Jika Doppler tersebut ada layarnya, maka frekuensi denyut jantung janin sudah bisa dilihat pada layar Doppler tersebut. Tetapi jika Doppler tersebut tidak memiliki layar, maka perhitungan denyut jantung seperti yang telah saya jelaskan di awal.